Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas B semester 5 akan mempresentasikan materi tentang hak-hak prosedural mata kuliah hukum lingkungan yang disusun oleh saya sendiri, Riza Paleviabu, kemudian Riana Hasim, dan Muhammad Tarman Darwis. Materi yang pertama yaitu gugatan perwakilan atau class action. Class action merupakan gugatan perdata atau biasanya terkait dengan permintaan injunction atau ganti kerugian yang diajukan oleh sekelompok korban mewakili sejumlah korban lainnya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atas kerugian yang diderita yang memiliki sifat kesamaan masalah, fakta hukum, dan tuntutan dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditentukan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan atau melapor ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan yang merugikan masyarakat. Manfaat class action. Class action sangat relevan diterapkan di Indonesia. Terdapat paling tidak 3 manfaat atas keberadaan class action. Yang pertama yaitu proses berperkara yang bersifat ekonomis. Dengan menggunakan class action berarti mencegah pengulangan gugatan serupa secara individual. Dengan class action, tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan masyarakat korban. Kedua, akses pada peradilan. Apabila diajukan secara individual, maka hal tersebut mengakibatkan beban bagi calon penggugat. Beban semacam itu seringkali menjadi hambatan bagi seseorang untuk memperjuangkan haknya di pengadilan. Yang ketiga yaitu perubahan sikap pelaku pelanggaran. Dengan diterapkannya prosedur class action berarti memberikan akses yang lebih luas para pencari keadilan untuk mengajukan gugatan dengan cara cost efisiensi. Dengan demikian, akses class action ini berpeluang mendorong perubahan sikap dari mereka yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas. Terima kasih. B. Hak gugatan organisasi lingkungan. Legal standing diartikan dengan hak gugat. Dalam istilah lain disebut dengan ius standi, persona standi, standing to suit, atau standing. Legal standing adalah hak kedudukan untuk melakukan gugatan di pengadilan berdasarkan suatu kepentingan yang dimiliki. Dalam legal standing ini terkait 2 elemen pokok mutlak yang interdependen. Supaya dapat disebut dengan legal standing, yakni hak untuk menggugat dan adanya kepentingan, organisasi tersebut juga bisa saja mengedepankan dalil kerugian seperti ini. Berbeda dengan kerugian yang terkait dengan kerugian nyata pada umumnya. Diwujudkan dalam bentuk ganti rugi uang, kerugian terhadap kepentingan dalam konteks legal standing lebih dilandasi pada suatu pengertian bahwa lingkungan merupakan milik bersama yang menuntut pula tanggung jawab bersama untuk melestarikannya. Heipen pertama, urgensi hak gugat organisasi atau LSM lingkungan. Kecakapan LSM tampil di muka pengadilan didasarkan pada suatu asumsi bahwa LSM sebagai wali dari lingkungan. Pendapat ini berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Christopher Stone, yaitu have standing toward legal right for natural object. Teori ini memberikan hak hukum kepada objek-objek alam. Menurut Stone, hutan, laut, atau sungai sebagai objek alam layak memiliki hak hukum dan adalah tidak bijaksana jika dianggap sebaliknya hanya karena sifatnya yang tidak inanimatif atau tidak dapat berbicara. Diterimanya teori ini dan standing ini setidaknya didasarkan pada 2 faktor, yaitu faktor perlindungan kepentingan masyarakat luas dan faktor pengusahaan sumber daya alam. Banyaknya kasus publik yang muncul telah mendorong tumbuhnya organisasi-organisasi advokasi seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI di Indonesia.
Selain untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, organisasi-organisasi tersebut terbukti sangat efektif dalam mendorong pembaruan kebijaksanaan dan mengubah sikap serta perilaku birokrasi dan kalangan pengusaha melalui tekanan-tekanan yang dilakukan. Heipan kedua, hak gugatan organisasi lingkungan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam pasal 92 yang merumuskan bahwa yang pertama, dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk ganti rugi kecuali biaya atau pengeluaran real. Dan yang ketiga, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan. Bagian A, berbentuk badan hukum atau yayasan. Dan bagian B, menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan yang terakhir, telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya. Paling singkat. Baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu bagian C, perbuatan melawan hukum dan gugatan ganti rugi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara khusus membuat rumusan tentang perbuatan melawan hukum atas adanya pencemaran ataupun perusakan lingkungan hidup. Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Kata-kata perbuatan melawan hukum dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga keberadaan pasal tersebut tidak menghilangkan posisi Pasal 1365 KUH Perdata dalam gugatan kasus lingkungan hidup. Hal ini berarti semua pemahaman yang berkembang atas Pasal 1365 KUH Perdata masih menjadi panorama kekayaan rumusan perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup. Hal ini berarti pula perbuatan melawan hukum yang dimaksud bukan saja dilihat pada akibat timbulnya kerugian, akan tetapi juga ada pelanggaran atas ketentuan hukum, tidak menjalankan kewajiban hukum, atau melaksanakan hak subjek hukum lainnya. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.